Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Jikalau sudah sehari kita melewati aktivitas kita dan sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang pada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan atas setiap kita. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk datang pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita sama-sama datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Apapun kondisi kita malam hari ini, apapun keadaan kita malam hari ini, percayalah Tuhan peduli atas setiap hidup kita. Tuhan yang sanggup melakukan perkara. Tuhan sanggup memberikan pengharapan yang baru, memberikan jalan keluar untuk setiap problem yang kita alami. Sama-sama kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan jikalau Tuhan boleh menyertai kami, setiap umat-Mu. Sehingga malam hari ini kami boleh datang untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan di Mezbah Doa ini. Biarlah malam hari ini ada kekuatan yang baru boleh turun atas setiap kami. Pengharapan yang baru boleh nyata. Sukacita dari Tuhan, damai dari Tuhan boleh melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Apapun kondisi kami mau tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Kau tak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang sembah Tuhan. Mari bersyukur. Bersyukur pada Tuhan malam ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Engkau yang paling mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Yes. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Yes. Mari naikkan dengan segenap hati. Ya. Segala perkara yang terjadi, ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan peduli. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal
dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti hidup setiap kami. Engkau yang mempedulikan setiap kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya rencanamu tidak pernah gagal untuk setiap kami. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti, Tuhan Kau yang peduli pedulikan setiap kami. segala perkara Yang terjadi bukan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan Tuhan mengerti, mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Bukan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal. Amin. Mari lebih lagi. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Rencanamu tak pernah gagal Terbaik Tuhan. Kau sediakan Rencanamu yang terbaik untuk kami. Kami percaya penuh hanya kepadamu Tuhan. Kau mengerti Terima kasih Tuhan. Bersegala pergumulan hidup kami, Engkau yang peduli atas hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah Kau dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Mari bersama nyatakan Allah mengerti. Kami tahu, kami percaya Allah Tuhan. peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kami. biarkannya Engkau mengerti setiap pergumulan hidup kami Tuhan. bergumul sendiri Amin. sebab Allah mengerti. Mari dengan iman sama-sama katakan Allah Kau mengerti, mengerti, Allah peduli Engkau peduli
segala persoalan Ya Tuhan, yang kita hadapi tidak pernah, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tidak satu detik pun Engkau membiarkan setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang paling mengerti, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini. Engkau yang pegang hidupku, Engkau yang pegang tanganku Tuhan. Sebab itu kami percaya janji-Mu. Allah mengerti, Allah peduli. Amin Tuhan. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Engkau biarkan kami bergumul Kami percaya, sendiri, Tuhan. sebab Allah mengerti. Sekali lagi bersama katakan, Allah mengerti. terima kasih Allah Tuhan. peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Terima kasih. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Engkau mengerti setiap pergumulan hidup kami sampai hari ini Tuhan. Engkau yang peduli atas setiap perkara lepas perkara yang kami hadapi. Kami tahu, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pegang erat hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ajar hati kami senantiasa melihat bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang pemurah. Senantiasa Engkau berjalan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana-Mu yang sempurna Kau sediakan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, mari sama-sama angkat hatimu, nyatakan, oh rencana-Mu oh Tuhan, amin, indah bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, sebab Engkau sediakan apa yang terbaik bagi hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin. amin. Berkekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Rencana-Mu, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Rencana-Mu,
Mari sama-sama naikkan pujianmu dengan segenap hati. Engkau yang percaya bahwa Allah senantiasa menyediakan apa yang terbaik bagi hidupmu. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau yang percaya bahwa Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang menepati setiap janjinya. Katakan pujian ini dengan segenap iman. Kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagi hidupku. Kau sumber pengharapan. Segenap hati kami menyatakan Tuhan, Kau kekuatan, Kau pengharapan, Kau gunung batuku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, yang terbaik. Sekali lagi bersama kami. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin. amin. Sumber kekuatan, Amin. Kau Terima kasih, pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Kembali Engkau mempertemukan kami di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan akan firman-Mu, terangi hati dan hidup kami, agar hidup kami boleh terus selaras dengan jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan, shalom buat semua jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Puji Tuhan, saya baru tiba dari Malaysia ya, Kinabalu. Puji Tuhan ya, kemarin ada KKR dan seminar 3 hari di sana. Luar biasa kebangunan rohani terjadi di Kinabalu ya. Seminar wanita dihadiri 6.000 ya, wanita yang luar biasa kalau saya melihat ya. Biar juga api itu boleh sampai ke Indonesia. Saya juga mengucapkan shalom. Ternyata di Kinabalu, di seluruh Sabah, banyak sekali jemaat Mesbah Doa ya, dan mereka jemaat-jemaat yang setia setiap hari mengikuti khotbah-khotbah di DBTV. Puji Tuhan ya. Dan baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Pendeta Debbie, perkenalkan nama saya Mary, saya berasal dari Jawa Timur. Saya hendak bersaksi bagaimana Tuhan membawa hidup saya dengan cara-cara Tuhan yang ajaib dan juga dahsyat. Saya adalah seorang pegawai di suatu lembaga. Awalnya saya berasal dari kota Jambi, namun karena saya lulus ya pegawai negeri, maka saya ditempatkan di kota Tuban yang jauh dari keluarga dan juga rumah saya. Saat itu saya merasa sangat terpukul. Kenapa ya saya harus ditempatkan jauh dan meninggalkan orang tua saya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Sementara saya juga adalah anak tunggal. Di awal-awal sungguh sangat-sangat berat Ibu. Ya, bahkan ada perbedaan budaya, bahasa, juga pola pikir yang membuat saya terkucil dan juga tidak disukai oleh teman-teman di kantor. Namun saya selalu berdoa, ya saya setia mengikuti Mesbah Doa. Saya berdoa agar Tuhan memberi jalan bagi saya, agar saya tidak membenci orang-orang yang membenci saya. Saya berdoa agar saya diberikan hati yang damai dan tidak mudah terpancing emosi oleh orang-orang yang membenci serta memfitnah saya.
Saya berdoa bagi mereka agar Tuhan turut bekerja, melembutkan hati mereka. Dan setelah 3 tahun berlalu, saya merasakan Tuhan telah bekerja secara ajaib. Orang-orang di kantor saya menjadi lebih peduli dan tidak lagi melemparkan fitnahan dan tidak lagi membenci saya. Melalui berbagai pencobaan itu, saya justru menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Saya kembali menjadi pelayan di komisi anak di gereja saya di Tuban. Saya juga menjadi rajin bersaat teduh, membaca firman Tuhan, dan mengikuti persekutuan doa, baik melalui gereja maupun melalui mesbah doa juga serta mesbah syukur Ibu. Ya, Tuhan ubahkan hidup saya secara luar biasa sehingga ya terhadap permasalahan yang ada di kantor tidak menjadi beban berat bagi saya. Kini di tahun yang keempat saya di kota ini, Tuhan kembali ya uji saya melalui rumah tangga saya, di mana suami saya dan saya harus berjauhan karena dia ditempatkan di Pekanbaru. Saya selalu berpegang teguh pada janji Tuhan, Bu, bahwa tidak ada satupun yang terasa sangat berat jika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Termasuk bagaimana ke depan Tuhan akan membawa hidup saya, agar saya percaya Tuhan akan mengumpulkan saya bersama suami kembali. Demikianlah kesaksian saya, Bu. Mohon maaf jika terlalu panjang. Semoga melalui kesaksian ini ya banyak orang, kita semua juga dikuatkan imannya dalam Kristus. Saya berdoa juga buat Ibu Pendeta Debbie, sekeluarga dan seluruh tim mesbah doa, biarlah terus diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan untuk terus memberitakan firman Tuhan, agar banyak-banyak jiwa dapat diselamatkan dan juga yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Tuhan dikuatkan. Amin, amin, amin. Ya, wow, puji Tuhan ya. Bapak Ibu, memang seringkali kita tidak mengerti dengan jalan Tuhan, karena di hidup ini memang ya kita tidak tahu apapun yang akan terjadi bahkan 5 menit ke depan. Tapi ketika kita ini sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, maka Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Awalnya ibu merasa aduh kenapa harus dipindahkan ya, dan beradaptasi yang cukup berat ya, karena akhirnya teman-teman di kantor tidak suka, bahkan banyak yang memfitnah. Namun puji Tuhan, karena ibu sudah diubahkan Tuhan, ibu terus berdoa buat mereka yang memfitnah. Akhirnya Tuhan pun mengubahkan juga hati mereka sekarang ya, mengasihi dan peduli kepada ibu ya. Puji Tuhan, kita juga berdoa supaya ibu dan suami tidak lama-lama berpisah walaupun karena pekerjaan, karena memang tidak baik ya kalau kita ini hidup suami istri berjauhan. Kita berdoa Tuhan segera membuka jalan supaya ibu boleh bersama-sama lagi dengan suami ya, bekerja di satu kota yang sama. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di Mazmur 109. Ya, Mazmur 109 ini kita lihat judul perikopnya adalah doa seorang yang kena fitnah. Oh, kok pas ya saudara? Saya tidak mencocok-cocokkan ini firman dengan kesaksiannya loh, tapi bisa pas ya kesaksiannya, doa seorang yang kena fitnah. Tadi kesaksiannya ibu di kantor ya difitnah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya, ayat pertama, ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku. Ya, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Ya, ternyata Daud juga saudara mengalami persoalan yang sama. Mungkin bukan cuma kesaksian ibu tadi malam hari ini, Ibu Mary ya. Ya, dan kita melihat di sini di Alkitab pun ya, Daud memberikan satu pengalaman pribadi bahwa ya sebagai seorang raja, Daud juga mengalami pengalaman yang sama. Dia difitnah oleh orang-orang yang bahkan dia berkata, aku berbuat kasih kepada mereka, mereka membalas kasihku dengan kebencian, mereka memfitnah aku dengan kata-kata yang jahat. Bahkan Daud berkata, aku mendoakan mereka loh, tapi mereka membalas aku dengan fitnahan dan kejahatan. Di dalam hidup ini Bapak Ibu seringkali memang
ya hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi, dan seringkali Tuhan izinkan memang harus terjadi. Seringkali kita sudah berbuat baik kepada orang, kepada saudara, kepada ya siapapun ya, namun seringkali yang kita terima balasannya itu bukanlah yang baik, tapi justru yang tidak baik. Namun kita lihat di sini seringkali memang Tuhan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi dan menimpa kita, supaya dari situ kita belajar berespon dengan baik ya. Dan di sini dikatakan bahwa Daud berkata, ya orang-orang di sekelilingku ya, mereka itu ya dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku, mereka memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedangkan aku mendoakan mereka. Ya, mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikanku, dan kebencian ganti kasihku. Ya, seperti kesaksian yang barusan kita dengar ya, bahwa Ibu Mary juga mengalami di kantor, difitnah, ya bahkan diperlakukan tidak baik. Tapi Ibu Mary belajar mendoakan mereka. Ibu Mary terus ya duduk di kaki Tuhan, bahkan tidak singkat loh, 3 tahun ya baru Tuhan mulai jawab, mereka berbalik jadi baik ya. Dan memang firman Tuhan berkata Bapak Ibu bahwa jangan kita kalah dengan kejahatan, tapi kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Waktu kita sungguh-sungguh mau melakukan kebaikan, maka Tuhan itu tidak tutup mata. Tuhan juga yang akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Ya, kita belajar malam ini dari Daud juga ya, dari kesaksian Ibu Mary juga tadi, bahwa ya sekalipun kita dijahati tapi doakanlah mereka ya. Daud menghadapi banyak tuduhan-tuduhan palsu, fitnahan-fitnahan terhadap dia. Ya sebagaimana juga tentu kita belajar dari Tuhan Yesus yang juga dalam kehidupannya, bahkan Tuhan Yesus sendiri juga mengalami banyak fitnahan. Bahkan sampai akhirnya dia diserahkan dan mati di atas kayu salib. Tapi memang itu yang memang tujuan Tuhan datang ke dunia ini saudara, supaya dia juga mengalami fitnahan dan kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus merespon ketika dia difitnah, ya menanggung bantahan yang sehebat itu, fitnahan yang sehebat itu terhadap dia yang tidak berdosa. Ya, ayat 6, angkatlah seorang fasik atas dia dan biarlah seorang pendakwa ya berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang yang bersalah. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak karuan dan mengemis dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjara hasil jerih payahnya. Ayat 12, janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, ya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Ya, kita melihat di sini saudara, ya orang-orang itu berkata kepada Daud ya, dan wah semua kata-katanya itu ya sampai membuat Daud itu merasa terpukul. Ya, Daud itu diserang, ya Daud itu ya diolok-olok, Daud itu didoakan semua yang jelek-jelek. Ya, Daud itu dikatakan, bayangkan di sini dikatakan, angkatlah seorang fasik atas dia, biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Ya, apabila ia dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang yang bersalah. Ya, apabila dia berdoa, biarlah doanya menjadi dosa. Ya, bayangkan saudara, mereka berkata biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Ya, ini fitnahan, kata-kata kejam yang mereka ucapkan kepada Daud. Ya, biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara dan tidak karuan dan mengemis dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Ya, biarlah penagih hutang datang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjara hasil jerih payahnya. Ya, dan dikatakan di sana ya agar jangan ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan dan janganlah dihapuskan dosa ibunya.
Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Ya, oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ya, jadi saudara, dikatakan di sini, ya, Daud itu dikata-katain ya oleh mereka. Ya, tetapi dikatakan di situ, ya, biarlah ayat yang ke-6, oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang yang sengsara dan miskin dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. 17, ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat-berkat, ya, biarlah ia itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk ya sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebab sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Ya, ketika Daud itu diperkatakan dengan kata-kata yang jahat, dengan kata-kata yang jelek, ya, bahkan Daud itu berkata tadi di ayat 15 dikatakan, ya, biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, ya. Daud bilang kepada Tuhan, ya, ayat 15, biarlah itu selalu diperhatikan oleh Tuhan, ya, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Daud juga berdoa, ya, supaya Tuhan itu juga menghalau mereka, saudara, karena sudah terlalu. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Daud berkata, ya, biarlah Tuhan ingat semua itu dan Tuhan perhatikan semua itu, supaya Tuhan melenyapkan mereka, karena mereka itu mengejar orang-orang sengsara dan orang miskin dan orang-orang yang hancur hati mereka ingin melenyapkan. 17, ya, Daud berkata, ya, mereka itu cinta kepada kutuk, ya, biarlah itu datang kepadanya sendiri, ya, karena mereka suka mengutuki Daud, biarlah itu berbalik kepada mereka, kata Daud. Dan ia tidak suka kepada berkat, ya, biarlah itu juga menjauh daripadanya. Ya, ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakan, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, supaya orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Ya, jadi Daud bilang, ya, biarlah Tuhan memperhatikan semua perkataan jahat mereka itu dan Tuhan membalikkan kepada mereka. Jadi hati-hati, ya, saudara, kalau kita sering mengatakan kutuk kepada orang dan orang itu memang tidak layak dikutuk, maka semua kutuk itu akan berbalik kepada kita. Apapun yang dikatakan, Daud bilang semua kata-kata jahat mereka biar itu berbalik kepada mereka sendiri. Ya, jadi seringkali kita itu mau mengutuk orang, justru kutuk itu berbalik kepada kita kalau kita ini, ya, mengutuki orang yang tidak berdosa. Daud dikutuki oleh orang-orang jahat itu dan Daud bilang biar Tuhan semua itu berbalik kepadanya, ya. Ayat yang ke-21, tetapi engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik, sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Ya, Daud berkata biar Tuhan yang memperhatikan semuanya, biar Tuhan yang bertindak terhadap Daud. Dia bilang sebab dia biar Tuhan lepaskan juga Daud dari semua kutuk orang-orang itu, karena Daud bilang aku ini sengsara, miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang, aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Dalam kesusahan Daud berpuasa, Daud berdoa, bahkan Daud bilang badannya menjadi kurus karena dia berpuasa dalam keadaan tertekan, dikata-katai orang, di fitnah orang. Ya, memang hidup ini begitu, saudara. Ada kalanya Tuhan
Tuhan izinkan orang-orang memfitnah kita. Bahkan saya pun juga mengalami banyak orang yang memfitnah saya di luar sana. Bahkan kadang orang yang belum saya kenal loh saudara. Ya, saya belum kenal orang itu. Dia sudah katanya dia dengar dari si A, dari si B, si C. Padahal saya tidak kenal dengan orang itu. Dia tidak dekat dengan saya, dia tidak tahu hidup saya. Tapi ketika saya mendengar orang mengatakan itu, enggak apa-apa, saya cuma bilang enggak apa-apa. Toh pada akhirnya Tuhan tuh yang tahu hidup kita. Biarkanlah kita mau difitnah, mau diapa, doakan, lepaskan pengampunan dan jangan terlalu menaruh hati ya. Kalau di sini kita lihat Daud bilang dia sampai kurus kering badannya karena difitnah orang. Ya ngapain saudara? Hari-hari ini jangan bodoh, kita cukup berdoa buat mereka. Ya memang diakui atau tidak fitnahan itu mengganggu. Tapi sekarang saya belajar untuk ya saya hanya berserah pada Tuhan saja, karena kalau kita mendengar fitnahan orang, aduh lebih baik kita ini capek untuk bekerja di ladang Tuhan daripada kita capek pikirin fitnahan orang. Saya hari-hari ini saya pergi terbang pelayanan, seminar, saya KKR pulang ya, saya mandi, saya syuting, saya pelayanan, mending seperti itu. Tidak ada waktu untuk membahas fitnahan orang. Ya kalau dulu Daud bilang saya menjadi kurus ya, aduh sampai lemaknya hilang ya, dia sudah makan diri mendengar fitnahan orang. Aku telah menjadi celah bagi mereka, melihat aku mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tanganmu ini ya, bahwa engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Ya, jadi Daud berdoa biar Tuhan turun tangan sebab dia sudah tidak kuat. Dia merasa dia menjadi celah bagi orang-orang itu saudara. Ya, dan dia bilang ayat 28, biarlah mereka biarlah mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hambamu ini kiranya bersuka cita. Daud bilang, biar mereka itu mengutuk aku, tapi Tuhan memberkati aku. Ya, itu prinsip yang benar saudara. Nggak usah terlalu peduli dengan orang mengutuk kita. Pastikan kita dalam keadaan hidup yang benar supaya berkat Tuhan terus mengalir. Biarkan orang lain sibuk mengutuk, sementara berkat Tuhan terus mengalir di hidup kita. Itu yang saya alami sekarang. Orang-orang banyak mencibir, mengutuk, memfitnah, tapi berkat Tuhan semakin dicurahkan dalam hidup kita. Kita semakin dipercayakan banyak hal oleh Tuhan. Ya, karena orang-orang yang memfitnah itu sebenarnya iri hati. Yang kedua, ya kurang kerjaan. Kalau kita ini banyak kerjaan, melayani, kita ini ya sibuk, tidak ada waktu untuk memfitnah orang saudara ya. Tapi kalau memang orang itu pengangguran, nggak ada kerjaan, ya makanya dia punya banyak waktu untuk fitnah orang. Tapi seperti Daud bilang, percayalah bahwa biarlah mereka mengutuk, tapi Tuhan memberkati. Orang lain sibuk mengutuk kita, Tuhan sibuk memberkati kita. Asal kita tetap berjalan dalam kebenaran dan jangan kepahitan dengan mereka saudara ya. Dikatakan, biarlah orang-orang mendakwa aku berpakaikan noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Ya, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kananku, orang miskin, untuk menyelamatkan dari orang-orang yang menghukumnya. Ya, betul saudara apa yang dikatakan Daud. Ya, yang penting kita fokus dengan Tuhan. Ya, kita fokus dengan pekerjaan Tuhan dan jangan fokus dengan penghakiman orang kepada kita. Tetap lepaskan pengampunan, jangan membenci, tapi mari kita tetap fokus pada pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan yang akan membuktikan kok saudara, seperti apa hidup kita. Kalau kita memfitnah orang benar, maka hidup kita akan semakin terkutuk. Tapi sebaliknya, kalau kita sibuk dengan pekerjaan Tuhan, melakukan banyak hal untuk Tuhan, maka kita akan diberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam ini. Kami belajar untuk menjadi orang yang percaya dan sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan dalam hidup kami, dalam keadaan apapun. Sekalipun kami difitnah, dikutuki orang, ya biarlah Tuhan memberkati kami dan kami tidak terpancing, bahkan kami terus melepaskan berkat buat mereka. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang setia ikut mesbah doa, biarlah hidup kami terus diangkat oleh Tuhan, dipermuliakan oleh Tuhan. Bahkan persoalan apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, biarlah Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang terbaring sakit,
sakit, berikan kesembuhan dan berikan pemulihan dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Juga memberkati setiap anak-anakmu hari ini mencari pekerjaan. Tuhan juga pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik, yang sedang mengalami pergumulan keuangan, terlilit hutang piutang. Tuhan juga turut bekerja menjadi jawaban. Tuhan juga berkati setiap mereka yang ingin menjual aset. Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Berkati setiap mereka yang rindu pemulihan dalam keluarga, rumah tangga. Tuhan turut bekerja. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami membuang segala kepahitan, segala kekecewaan dari hidup kami, dan bahwa hidup kami itu dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Kami terus berdoa buat Israel Tuhan yang hari-hari ini sedang memanas dengan perang. Biarlah keamanan, kesejahteraan terjadi. Kami berdoa Tuhan, selamatkan umat-Mu. Di hari-hari yang terakhir ini kami sudah mendengar berita-berita tentang perang. Ada begitu banyak hal yang tidak kami tahu akan terjadi ke depan. Bagian kami hanyalah duduk sujud di kaki Tuhan. Hari-hari ini terus mencari Tuhan, mencari perkenanan-Mu. Kami tidak mau tertipu dengan perkara-perkara dunia ini. Kami mau terus mencari perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia, hujan pertobatan tercurah buat Indonesia. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi Bapa, sehingga semakin banyak orang bertobat dan datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang terus berserah kepadamu. Biarlah Engkau beri kekuatan untuk kami boleh terus bertahan di hari-hari terakhir ini. Karena itu Bapak Ibu, mari bati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Iya saudara, saya juga mengundang saudara untuk hadir di Mesbah Doa Onsite hari Kamis besok tanggal 19. Kita bertemu di Citycon di Sleepy ya, dan saudara bisa lihat alamat lengkapnya ada di brosur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.